Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diranda Bagas Pamungkas dengan NIM A11231496. Sini saya akan membuat website dengan basis kode igniter 4, yaitu website Stockpedia untuk input data barang. Di sini ada halaman login. Jika kita memasukkan user untuk admin dengan password 123, yaitu password untuk admin, lalu klik login. Login akan mengarahkan ke dashboard untuk user admin. Lalu jika kita menggunakan user untuk pengguna dengan password 321, dia akan mengarahkan ke halaman dashboard untuk user. Untuk langkah pertama pembuatannya yaitu instalasi kode igniter menggunakan terminal pada text editor. Yang pertama, open folder. Untuk membuatnya, pertama kita ketikkan perintah composer create project code igniter 4. Dengan masukkan nama folder yaitu NIM saya. Ini adalah proses untuk membuat project. Lalu klik file, open folder. Kita buka folder yang sudah kita buat. Langkah pertama yaitu kita akan membuat views untuk halaman dashboard user dan dashboard admin. Di sini saya akan mengcopy file yang sudah saya buat, jadi agar videonya tidak terlalu panjang. Tapi nanti saya akan jelaskan kode-kode atau fungsinya sebagai apa, untuk apa. Yang pertama, kita mengcopy file untuk dashboard untuk views dari admin dan user. Letakkan di folder apps views, lalu tempel saja. Lalu untuk user juga sama. Lalu untuk controllersnya
controller dashboard. Lalu untuk roots, di config roots, kita replace. Yang pertama adalah mengubah folder file ini menjadi .env, ubah CI environment production menjadi CI environment development. Dan hilangkan tanda pagar. Lalu pada folder views yang tadi sudah kita tekan, ada dashboard dengan kodenya. Lalu ada header, ini layout untuk mengatur dashboard, header, sidebar, dan footer secara keseluruhan. Lalu ada folder user untuk menampilkan dashboard user, tampilan pada user. Lalu untuk controllersnya, ada controller untuk menampilkan dashboard admin dan dashboard user, fungsi untuk menampilkannya. Lalu untuk roots yang dipakai untuk menampilkan dashboard, untuk jarang, dan ini untuk login kita hapus terlebih dahulu karena yang kita pakai hanyalah untuk roots dan menampilkan halaman dashboard saja. Ini untuk filternya kita hapus karena jika tidak bisa mengarahkan ke halaman dashboard. Itu kita jalankan terminal, ketikkan perintah php sparkserve, ketikkan localhost /admin. Di sini tampilannya seperti ini karena kita belum memasukkan template yang ada menggunakan bootstrap. Di sini saya menggunakan template dari Nice Admin. Copy saja, kita letakkan di folder publik, lalu kita refresh ulang. Tampilan sudah diperbarui, data barang belum bisa karena rootsnya dan controllernya belum ada. Kita coba untuk halaman user, sudah bisa. Lalu pada menu-menu tersebut kita buat agar barang bisa tampil untuk mengatur controller dan rootsnya, yaitu barang controller kode seperti ini. Controller, di apps controller pasti, lalu kita atur roots untuk menampilkan barang.
file sudah, terus untuk barang sudah. Jadi kita coba akses. Masih terdapat filter ya, ini kita hapus dulu. Ini adalah kode untuk melakukan filter mencegah agar tidak dapat langsung mengakses ke halaman barang. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita coba lagi, refresh data barang. Maaf. Terus yang ada di sini lagi. Ya, sudah bisa. Kita coba untuk admin. Barang sudah bisa. Lalu selanjutnya membuat tampilan untuk halaman login. Membuat views untuk halaman login dengan file yang sudah saya siapkan, jadi videonya tidak terlalu panjang. Views dari halaman login, yaitu ada layout login dan vloginnya. Untuk layout itu untuk mengatur tampilan yang ada di folder vlogin. Vlogin hanya berisi tampilannya saja, sedangkan layout adalah untuk mengatur template dari Bootstrap untuk file vlogin. Apps kita lakukan di views. Kita coba sudah ada. Lalu kita buat controller untuk menampilkan halaman login. Sepertinya kayaknya tidak bisa. Sepertinya oke. Di sini tertulis root forget login karena controller untuk loginnya tidak ada. Login tidak ada, jadinya kita harus memasukkan controller yang bernama out controller. Out controller ini pada outbound controller ini berisi fungsi membuat form yang tampil pada vlogin.
Lalu ada fungsi login untuk membuat session yang berisi ketika login maka akan tampilkan role untuk admin. Semisal role-nya admin akan mengarahkan ke dashboard admin. Jika selain admin maka akan diarahkan ke dashboard user. Get post ini adalah inputan yang diterima, yaitu username dan password. Memasukkan username dan password. Untuk role datanya yaitu ID pertama dengan username admin, yaitu username admin dengan password berikut merupakan password hasil dari password hash untuk password 123 dengan role admin. Lalu ada ID kedua dengan username user dengan password dilakukan cara yang sama untuk password 321 dengan role user. Lalu ada for each data user as data user menggunakan password verify dengan session set jika ID username menggunakan role, jika is login true. Jika role sama dengan admin maka diarahkan ke dashboard admin. Jika selain admin maka diarahkan ke dashboard user. Jika tidak ada dari keduanya maka akan tertera salah atau password salah. Jika admin tapi salah satu passwordnya salah atau user dengan password admin mungkin, maka akan tampil valid atau password salah. Jika tidak keduanya maka valid username tidak ditemukan. Nah, jadi ini controller untuk menampilkan view dari vlogin. Lalu ada public function logout untuk kembali ke halaman login, mengakhiri session. Karena controller untuk login sudah masukkan, ada controller untuk login. Jadi aksesnya itu 808 yaitu slash, tekan enter. Kita coba untuk menjalankan sessionnya dengan memasukkan user untuk admin. Satu dua tiga itu password untuk admin. Kita coba untuk masukkan password user. Roots terus ini hapus karena tadi kita lupa memasukkan roots. Kita ulang kembali, kita refresh. Diarahkan ke dashboard admin. Lalu kita coba untuk menu logout. Jadi fungsi yang tadi untuk logout session destroy, akhiri session.
untuk user dengan password 321. Untuk password user diarahkan ke halaman user. Jika kita mengetikkan admin tapi dengan password user, klik login, maka yang terjadi adalah password salah. Jika kita memasukkan misalkan April dengan password selain itu, misal 45, semua tidak ditemukan. Lalu langkah berikutnya kita akan mencoba filter. Kita berada di halaman login, tetapi kita akan mengakses halaman dashboard admin misal, atau barang dari user admin, misal barang. Ini bisa diakses karena belum terdapat filter. Jadi untuk mencegah mengetik URL agar misal mengetik URL admin barang tetapi harus melalui login terlebih dahulu, yaitu cara pertama adalah memasang filter. Pertama yang harus kita adalah membuat file bernama filter pada folder filters, file bernama output filter. PHP dapat class out implements public function before. If session is login akan menampilkan misal kita mengakses halaman tanpa login terlebih dahulu, maka akan diarahkan ke halaman login. Sedangkan fungsi untuk function tidak menampilkan apapun. Lalu berikutnya kita akan ke file folder config, lalu cari yang namanya filters.php. .php kita akan menambahkan kelas yang bernama out yang berada di folder filter tadi. Public array menambahkan alias yang bernama out yang terdapat pada app filters out class. Kita copy, kita letakkan di bawah performance atau public array aliases. Lalu selanjutnya mengatur roots untuk autentikasi agar tidak bisa langsung masuk ke halaman tanpa login terlebih dahulu. Untuk dashboard, lalu untuk barang juga, ganti dengan menggunakan filter. Lalu kita coba mengakses dia tidak bisa. Coba kita coba lagi user, misal user barang. Tidak bisa langsung ke halaman tersebut karena filternya sudah aktif. Jadi kita untuk mengakses halaman tersebut, misal kita mau mengakses halaman user dengan password ini, maka akan bisa halaman
dashboard. Oh, di sini karena kita masih di halaman dashboard, jadi tidak bisa logout, karena di halaman dashboard saja yang bisa melakukan logout. Jadi untuk sebaliknya, misal admin dashboard 1 2 3. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, untuk instalasi CI menggunakan kode igniter, lalu membuat views untuk dashboard admin dan dashboard user menggunakan layouting components yang berisi header, footer, layout. Jadi layout itu isinya template untuk bootstrap untuk mengatur semua komponen seperti header maupun dashboard untuk admin atau user dengan menggunakan controller, dashboard controller beserta barang controller untuk diatur dengan routes itu seperti jalur untuk URL-nya. Jadi untuk tadi menampilkan views, yaitu seperti untuk menampilkan views dashboard, yaitu seperti /admin atau /user dengan controller dashboard, controller untuk admin dashboard, fungsinya ya, fungsi yang ada di controller dashboard controller. Lalu untuk menampilkan halaman barang, yaitu menggunakan barang controller ini untuk admin, untuk user. Lalu berikutnya adalah membuat session, itu pertama membuat login page menggunakan layout juga atau template bootstrap dari nice admin. Lalu membuat out controller untuk menciptakan role khusus untuk admin dan khusus untuk user yang berisi fungsi login, fungsi logout seperti ini, dan role menggunakan get post. Lalu rootsnya seperti ini dengan /login, yaitu menampilkan autentikasi untuk login di halaman awal. Login dengan out controller yang nama fungsi login. Ini sebenarnya keduanya sama saja. Lalu ada fungsi logout, yaitu session destroy untuk mengakhiri sesi. Lalu berikutnya adalah try filter yang dibuat di folder filter menggunakan out.php yang menampilkan fungsi before dan fungsi after. Yang terdapat fungsi before, yaitu ketika login maka akan diarahkan ke halaman login. Jika belum login, maka misalnya kita mengakses halaman tertentu, tidak bisa langsung ke halaman tersebut. Lalu filter berhubungan dengan config filters, panggil dari file yang bernama out yang ada di ini sebenarnya alias, tapi ini namanya file out yang ada di folder filters yang terdapat di folder apps. Lalu rootsnya yaitu untuk filter sendiri dengan menambahkan yang bernama filter dengan nama alias out. Ini untuk yang pertama, ini untuk misal mengakses dashboard user atau admin. Untuk memberikan URL di dashboard admin, kita tidak langsung
masuk ke dashboard, tapi harus dipaksa login terlebih dahulu. Dan begitu juga untuk menu yang ada di masing-masing dashboard. Misal kita mengakses barang pada user atau admin atau tambah barang, tidak bisa langsung ketika belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Jadi ya seperti ini kesimpulannya. Mematikan admin untuk menemukan dashboard dan tidak bisa langsung, jadi kita harus login dahulu baru bisa. Jadi sekian dari video presentasi saya. Apabila ada salah kata atau materi yang belum tersampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.